Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, kembali hadir lagi di acara Amazing Academy. Spesial kelas hari ini tentang videografi ya teman-teman dengan aplikasi CapCut. Oke, ini aku mau sebelum acara dimulai aku mau jelasin dulu tentang rules kelas hari ini. Dan aku juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join di acara Amazing Academy untuk belajar bareng sama narasumber kita hari ini. Mungkin ada yang salah satu di antara kalian yang mungkin udah follow Instagram-nya, boleh nih komen di kolom Q&A atau di kolom chat. Nanti sambil aku jelasin tentang rules-nya, boleh banget silahkan komen. Yang belum follow, jangan lupa follow Instagram-nya. Oke. Jadi teman-teman, nanti di kelas hari ini, untuk interaksinya baik kolom Q&A ya, jadi kalian nggak bisa open cam ataupun open mic gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan tentang materi hari ini, boleh banget langsung drop di kolom Q&A ya. Soalnya kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ketumpuk gitu. Oke, terus aku juga mau info juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di acara hari ini gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa join di awal atau nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti bakal dapat recordnya gitu ya teman-teman. Kemudian next aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy itu apa karena aku lihat banyak sekali peserta baru yang baru pertama kali join di Amazing Academy gitu ya. Jadi Amazing Academy ini sebenarnya adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk memudahkan mereka dalam berinteraksi atau membuat kelas atau mengenalkan karya mereka kepada audiens gitu. Dan itu kita rangkum dalam workshop, webinar maupun online course gitu. Jadi semuanya diselenggarakan secara online ya. Oke, kemudian next tentang Amazing Academy tadi, terus kemudian kita langsung ke aplikasi Amazing. Jadi aplikasi Amazing itu apa sih? Jadi selain kita punya program Amazing Academy, kita itu juga ada aplikasi Amazing gitu ya. Yaitu aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Fungsinya untuk bikin landing page atau single website yang bisa banget digunakan teman-teman kalau misal kalian pengen nampilin URL sosial media, terus kemudian kalau kalian udah punya portofolio atau YouTube gitu ya, bisa ditampilkan dalam satu link di situ gitu. Jadi memudahkan kalian dalam menampilkan link tersebut gitu di sosial media kalian gitu. Kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, tampilan awalnya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya, gimana penggunaannya, kalian bisa langsung menuju di icon home ini, di situ kalian scroll ke bawah, karena di situ akan ada tutorial-tutorialnya di masing-masing fitur gitu. Ini aku coba. Oh ya, oke, sorry banget ya teman-teman. Ini, oke, cek ini suara aku udah kedengaran. Oh iya teman-teman, kalau misal suara aku nantinya kekecilan atau dari suara tutor nanti kekecilan, bisa langsung komen di kolom chat ya, gitu. Oke. Oke, semoga ini udah lancar ya. Oke, kemudian ini next tentang sertifikat. Tadi kan udah diinfokan juga sama admin kita ya. Jadi buat peserta hari ini yang pengen dapetin sertifikat, kalian dapat membayar sebesar 15.000 untuk biaya administrasi plus sama dari situ kalian akan dapat akses premium selama 2 bulan gitu ya, untuk Amazing Premiumnya sendiri selama 2 bulan gitu. Dan ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, kalian bisa membeli atau enggak, jadi bebas gitu ya teman-teman. Oke. Oh iya, buat info juga, jadi nanti Amazing Premium itu tampilannya kayak gimana sih gitu. Jadi nanti kalian kalau misal dapat akses premium selama 2 bulan, kalian akan dapat fitur, bukan fitur sih, kayak layanan redesign gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini, kalian bisa request nanti desainnya kayak apa dan gimana gitu ya, bisa banget di request gitu.
Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan dan teman-teman juga udah nggak sabar buat belajar tentang kelas hari ini. Mungkin kita mulai aja nih ya. Oke, selamat malam Kak Rusdi. Selamat malam, Kak. Oke, apa kabar nih Kak Rusdi? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Rusdi udah meluangkan waktu buat join di kelas hari ini. Spesial kelas hari ini bahas tentang uh, video dengan aplikasi CapCut nih, bikin video dengan aplikasi CapCut. Ini kayaknya friendly sekali ya toolsnya. Oke, ini kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar buat belajar bareng Kak Rusdi karena tadi di WhatsApp group juga udah ramai banget. Mungkin langsung dimulai aja nih Kak Rusdi. Waktu dan Zoom Caca, persilahkan. Terima kasih, Mbak. Selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa ya semangatnya teman-teman untuk belajar ngedit video ya. Khususnya bagi pemula yang benar-benar nggak tahu sama sekali cara ngedit video. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang follow Instagram Kreasi Bro ya. Jadi Kreasi Bro itu bukan nama saya, tapi nama akun Instagram ya. Nama Instagram. Nanti sebentar saya akan perkenalkan diri. Nah, teman-teman yang udah follow akun Kreasi Bro pasti udah sering lihat tutorial-tutorial ya, banyak yang sering saya buat. Tapi mungkin di antara teman-teman masih banyak yang masih bingung menggunakan tools-tools yang ada di aplikasi tersebut. Nah, maka itu malam ini saya akan membahas tools dasar ya dari aplikasi CapCut-nya. Teman-teman bisa ikuti dengan seksama. Selain itu juga nanti kalau teman-teman pengen ningkatin skill ngeditnya lebih master lagi ya, nanti Mazing ngadain masterclass dari sesi kelas kita hari ini, bakal ada sesi masterclass-nya ya, yang bisa teman-teman join lagi nantinya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini adalah basic kelas ya, video editing. Kita harus kenali aplikasinya dulu ya, untuk ngedit video, aplikasinya apa, dan toolsnya apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum itu, saya izin perkenalan diri dulu ke teman-teman, mungkin ada yang belum tahu juga ya, akun Instagram Kreasi Bro. Ya, dan buat teman-teman yang udah join atau follow akun Instagram Kreasi Bro, mungkin belum tahu nama asli saya siapa. Izinkan saya perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Nama saya Rusdi Nafri, biasanya dipanggil Rusdi. Saya berdomisili di Kota Kendari, tempatnya di Sulawesi Tenggara. Saya merupakan S1 Ekonomi Syariah IAIN Kendari, dan lanjut S2 juga Ekonomi Syariah lagi IAIN Kendari. Emang agak jauh berbeda dengan basicnya ya. Basic editing tapi kuliahnya di ekonomi nggak apa-apa ya. Salah jurusan tuh nggak masalah. Biar nambah skill lainnya kan. Selanjutnya kesibukan saat ini sebagai digital marketing ya di beberapa instansi untuk aplikasi-aplikasi editing atau aplikasi software baik itu editing video ataupun desain grafis yang saya gunakan. Ada Photoshop, ada CorelDRAW, Canva juga ya, Sony Vegas ya, dan CapCut VN tentunya juga sering saya gunakan. Nah, sekarang kita kenali aplikasi yang kita akan gunakan nih. Ini aplikasi sejuta umat ya, CapCut. Bukan cuma di Indonesia saja ya, teman-teman. Tapi di seluruh dunia CapCut nih banyak banget yang ngebahas tutorialnya dan banyak banget yang gunain ya untuk ngedit video. Khususnya di kalangan TikTok dan Reels itu banyak banget gunain aplikasi CapCut ini. Nah, CapCut ini adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh ByteDance BTA ya, yang sebelumnya namanya tuh ViaMaker. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan ViaMaker ini.
CapCut atau Capcut ya, mungkin teman-teman ada yang sebut Capcut juga. Ini menjadi aplikasi yang favorit banget karena cara guna ini tuh gampang dan mudah sekali ya. Sangat familiar sekali, sangat mudah sekali kita untuk mengetahui baik itu yang pemula ataupun yang udah lama berkecimpung di dunia editing video ya. Dan fiturnya juga banyak yang gratis ya aplikasi ini. Banyak sekali yang gratis yang dapat kita gunakan meskipun ada beberapa efek atau fasilitas yang pro ya, yang nggak bisa kita gunain. Nah, CapCut ini bahkan menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan banyak orang dibanding aplikasi-aplikasi editing video lainnya. CapCut ini khusus untuk pengguna handphone ya, atau smartphone, baik itu iPhone ataupun Android ya. Sangat mudah sekali kita gunakan untuk edit video. Itu tadi. Nah, fitur apa saja yang ada di aplikasi CapCut ini? Jadi teman-teman sebelum masuk aplikasi CapCut pasti menemukan fitur edit dan template ya. Apa sih fitur edit itu dan apa sih fitur template itu? Kita jelasin. Nah, fitur edit yang ada di CapCut yang teman-teman lihat di sini, ini adalah fitur di mana seorang editor ya atau yang membuat atau mengedit videonya mulai dari nol sampai videonya jadi ya, selesai atau finish ya. Jadi semuanya mulai dari teksnya dia yang atur, transisinya dia yang pilih, ya, efeknya dia yang pilih. Jadi real dari kita sendiri untuk fitur edit ya. Jadi kalau kita masuk di edit, itu real hasil karya kita, bukan hasil karya orang lain ya. Nah, next. Apa aja kelebihan dan kekurangan fitur edit ini ya. Nah, fitur edit ini kekurangannya satu doang, yaitu rumit bagi pemula. Ya, karena bagi pemula yang nggak pernah ngikut kelas seperti begini, seperti saat ini, dia nggak bakal tahu fitur-fitur apa aja yang dalam aplikasi tersebut. Jadi otomatis mereka nggak tahu cara ngeditnya gimana. Karena dari itu teman-teman yang gabung kelas malam ini sangat beruntung sekali karena bakal mengetahui apa saja kegunaan dari fitur-fitur tersebut ya. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya adalah kesan menggunakan fitur edit ini kita lebih kreatif ya. Karena hasil video yang dihasilkan adalah real dari imajinasi dari pikiran kita, bukan dari campur tangan orang lain. Itu real kreativitas kita. Terus kita juga bisa menyesuaikan keinginan video yang kita buat itu kayak gimana. Itu kelebihannya salah satunya ya, tidak terbatas. Oke, sampai di sini fitur edit. Next, kita masuk ke fitur template. Nah, mungkin teman-teman yang join pada malam ini banyak banget yang sering gunain fitur template ya. Karena kenapa? Mudah banget ya. Sisa kita pilih aja efek jedak-jeduk yang keren yang mana, yang lagi viral yang mana, kita klik. Kita cuma ganti foto dan video doang. Tanpa perlu ribet-ribet menggunakan transisi, mikirin transisinya apa, mikirin sound effect-nya apa, mikirin teksnya apa. Nah, itu banyak banget yang gunain template. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Yang pertama, kelebihannya itu mudah bagi pemula ya. Kebalikannya yang fitur edit tadi. Mudah bagi pemula, tapi kesannya kurang kreatif. Karena kenapa? Cuma menggunakan template creator atau editor lain ya, bukan hasil dari diri kita sendiri. Terus yang kekurangan selanjutnya, kita tidak bisa menyesuaikan keinginan kita. Ya, kita nggak bisa ubah efeknya, kita nggak bisa cantumkan efek lain atau transisi lain di situ, karena itu template ya yang udah dibuat creator lainnya. Oke, jadi teman-teman nih ya, pilih fitur edit atau fitur template ya, kembali ke teman-teman kembali ya. Terus next kita masuk ke fitur edit. Nah, di fitur edit ini ada fitur apa aja sih? Jadi di dalam fitur ini ada banyak fitur lagi ya yang teman-teman bisa gunakan. Di antaranya ya ada fitur edit. Nah, fitur edit ini di dalamnya tuh ada banyak lagi ya bagian-bagiannya. Sebentar kita akan praktek langsung ya, kita akan share screen fitur-fitur yang ada dalam CapCut. Fitur edit ini ada
fitur untuk memotong video, ya. Ada fitur untuk mengubah ukuran video yang tadinya mungkin ukurannya seperti Reels berubah menjadi ukuran YouTube. Itu ada semua di fitur edit. Terus yang selanjutnya kedua ada fitur audio. Nah, di fitur audio ini teman-teman bisa memasukkan lagu ya, instrumen ya, atau sound effect. Sound effect itu contohnya seperti suara burung, suara ayam, atau suara angin ya, atau juga suara orang membuka pintu, itu namanya sound effect ya. Itu semua ada di aplikasi CapCut. Teman-teman bisa gunakan secara gratis. Terus di fitur audio ini juga teman-teman bisa rekam suara ya. Kebanyakan kan teman-teman nonton video ada yang sambil ngedubbing gitu ya. Ada video terus ada suara dubbernya atau voice overnya ya. Nah, di CapCut tuh bisa buat video seperti itu. Terus ada fitur teks. Nah, fitur teks ini ada banyak lagi di dalamnya. Fitur teks ini kalian bisa buat teks sendiri. Terus teman-teman juga bisa gunakan template teks ya. Template jadi efek teks yang udah dibuat aplikasi CapCut ya. Bisa kita tinggal ubah teksnya aja, pengen ditulis apa gitu. Nanti kita praktek setelah ini. Dan salah satu keunggulannya lagi di fitur teks aplikasi CapCut ini adalah kita bisa buat teks menjadi suara ya, teks menjadi voice over. Mungkin teman-teman bisa biasanya mendengar video-video yang ada latar suaranya gitu, ada voice overnya, atau suara mbak-mbak Google gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar, itu ada fiturnya. Jadi kita nulis teks, terus dia akan otomatis bisa mengubah teks itu menjadi suara atau voice overnya ya. Itu keunggulan aplikasi CapCut. Dan ada fitur stiker. Nah, fitur stiker ini juga teman-teman bisa menggunakan secara bebas dan ada banyak stiker yang bisa teman-teman gunakan. Contoh fitur stiker itu ada fitur stiker tanda panah yang bergerak ya. Mungkin kalau teman-teman vlogger sering buat vlog, pengen buat tanda panah terus ada teks di atasnya, itu bisa menggunakan stiker ya. Nanti kita akan lihat sebentar contoh-contoh stikernya seperti apa. Dan ada fitur overlay. Nah, fitur overlay ini adalah bisa menempatkan video ataupun foto di lapisan video teman-teman. Jadi gambarannya gini, ini video terus dilapisi dengan ditumpukan dengan logo misalkan ya. Teman-teman pengen masukin logo. Nah, jadi pada saat teman-teman misalnya ngobrol seperti ini, teman-teman juga bisa mencantumkan di pojok ke atas atau pojok bawah logo dengan menggunakan fitur overlay. Sebentar kita lihat caranya. Dan yang terakhir ada fitur efek. Fitur efek tentunya contohnya mungkin teman-teman tahu ya, ada efek hujan, efek salju, efek petir, dan masih banyak lagi efeknya. Ada fitur filter. Nah, filter ini untuk mengubah color dari video teman-teman, atau biasanya disebut color grading gitu ya. Kalau teman-teman pengen buat nuansanya hitam putih atau sepia, atau bisa mengatur sesuai keinginan teman-teman juga ya, untuk mengatur warna dari video teman-teman. Terus ada fitur format. Nah, fitur format ini untuk mengubah ukuran video teman-teman yang tadinya misalkan modelnya untuk video YouTube bisa diubah menjadi untuk video Reels ya. Terus ada fitur canvas. Fitur canvas ini adalah warna latar belakang pada saat kita membuat video ya. Dan yang terakhir ada sesuaikan. Sesuaikan ini untuk mengatur cahaya juga ya. Cahaya untuk mengatur kualitas warna video, semuanya ada di situ. Oke. Kita next. Nah, teman-teman mungkin sering nonton video tutor-tutor ya, baik itu tutor kreasi bro saya sendiri atau video tutor orang lain. Di situ sering pasti mereka bahas atau sebut yang namanya layer video. Apa sih layer video itu? Perlu diketahui ya buat teman-teman pemula, yang pemula banget untuk ngedit video. Jadi layer itu adalah lembar kerja yang dapat bertumpuk di dalam
dunia desain atau editor video seperti layar video, gambar, audio, stiker, dan efek. Nah, bentukannya kotak seperti ini yang teman-teman lihat. Kotak biru seperti ini kita sebut namanya layar. Ya, tampilannya kalau di aplikasi CapCut tuh susunannya seperti ini. Kalau ini namanya berarti layar utama ya. Yang video teman-teman misalkan di sini saya ada video hutan ya. Ini namanya layar utama, berarti dia kertas kerja utama ya, yang paling utama. Terus di bawahnya ini ada namanya layar teks. Nah, layar teks ini berarti lapisan kertas kerja yang fungsinya untuk mencantumkan teks ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat teks di sini, ini ada kecil nih kalau teman-teman lihat warna putih, ini tulisannya aku. Ini kalau teman-teman masukin teks, otomatis dia akan muncul kotak ya di bawah layar video utamanya. Nah, itulah yang namanya layar video. Terus di bawahnya lagi, ini ada namanya layar stiker ya. Seperti teman-teman lihat di sini tampilannya. Nah, layar stiker ini otomatis kalau teman-teman pengen masukin stiker, dia akan bertambah layar di bawahnya ya. Jadi untuk membuat video itu sebenarnya kita membutuhkan banyak layar. Kita butuh layar video kita yang udah kita rekam di HP, kita butuh layar teks untuk masukin penjelasan dari tempat itu apa ya. Terus kita butuh layar stiker mungkin untuk menghidupkan video kita ya, buat tanda panah atau mungkin stiker-stiker apakah gitu. Terus yang teman-teman juga bisa masukin layar efek ya, mungkin ada efek saljunya. Terus teman-teman bisa lagi tambahin layar audionya untuk background videonya. Jadi kita ketika membuat video itu layarnya berlapis-lapis ya. Kertas kerjanya itu berlapis-lapis. Itulah yang disebut layar video. Objek yang kita masukkan di dalam aplikasi yang berbentuk kotak. Nah, kotakan itu namanya layar ya, atau kertas kerja kita ya. Jadi di dalam satu frame video itu ada terdiri dari beberapa layar atau kertas kerja seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke keyframe ya. Keyframe ini juga sering ya, sering digunakan atau dibahas para tutor-tutor video. Jadi keyframe itu pengertiannya adalah light motion, batas dari titik awal dan titik akhir dari sebuah transisi atau objek. Nah, contoh ya teman-teman, contoh pergerakan dari keyframe ya pada video itu, misalkan teman-teman pengen buat iklan handphone ya, iklan handphone. Pada titik pertama atau di detik pertama, teman-teman pengen handphonenya itu nggak muncul dulu di layar video ya, nggak muncul. Dan pada di detik ketiga atau di detik kelima, tiba-tiba HP-nya muncul dari arah kanan ya. Terus HP-nya itu di detik ke-10 mulai membesar ya. Dan di detik ke-15 HP-nya kembali mengecil lagi. Jadi untuk membuat pergerakan-pergerakan itu membutuhkan yang namanya keyframe ya. Keyframe itu modelnya macam mana? Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat logo seperti mutiara ini ya, berwarna putih. Nanti dia akan muncul di sini. Ini namanya keyframe. Jadi kita buat titik-titik untuk menentukan pergerakan video kita. Seperti itu. Nah, itu singkatnya. Jadi nanti di masterclass, kalau teman-teman daftar lagi, ikutan di kelas saya selanjutnya, kita akan praktek buat yang namanya video promosi produk. Ya, kita akan buat iklan, baik itu iklan contoh saya buat iklan video video iklan minuman ya. Nanti saya akan ajarin cara buatnya, bagaimana buat promosi produk yang menarik. Kalau teman-teman ikut di kelas selanjutnya atau di masterclass. Nah, kita lanjut ya. Keyframe cukup sampai di sini ya, teman-teman. Nanti kalau untuk prakteknya, kita bisa di sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknik chroma key atau kunci kroma. Nah, kalau teman-teman mungkin sering nonton berita ya. Nah, bukan ini sih, bukan semua berita sih. Beberapa berita yang ada di TV mungkin teman-teman lihat atau di YouTube,
itu sebenarnya nggak menggunakan studio ya, melainkan dia hanya menggunakan kain yang berwarna hijau ataupun biru ya, cuma dua warna hijau dan biru untuk membuat yang namanya kunci kroma. Jadi kain itu ditaruh di belakang orangnya ini. Setelah itu kita bisa edit di aplikasi CapCut ya. Kita bisa menghilangkan latar hijaunya ini. Jadi kita bisa ganti background-nya yang tadinya background studio seperti ini menjadi istana seperti ini ya. Itu namanya teknik chroma key atau kunci kroma. Nah, kunci kroma ini biasanya disebut pemayang ya. Jadi teknik untuk menggabungkan dua gambar atau bingkai frame sebagaimana sebuah warna atau sejumlah susunan warna dari satu gambar dihilangkan terus dibuat tembus pandang ya. Maksudnya itu dia nge-crop ya, orangnya ini akan tercrop, yang diambil orangnya, yang dibuang background-nya ya. Ini akan menjadi tembus pandang yang bisa kita gantikan dengan background apa saja ya. Teman-teman mungkin mau ganti suasana pantai di belakangnya atau suasana padang pasir, itu bisa-bisa aja. Itu menggunakan teknik yang namanya chroma key. Tapi kita harus menggunakan yang namanya kain kroma ya, seperti ini. Baik itu berwarna hijau ataupun biru, dua warna aja ya. Teman-teman bebas pilih warna hijau atau warna biru. Yang tidak bisa digunakan, contoh ya, warna hitam ya misalkan. Karena kalau teman-teman pakai warna kain hitam, nanti kalau teman-teman pakai jas seperti ini akan hilang juga ya warna hitamnya, karena dia nge-track warna yang kita pilih yang dihilangkan apa, seperti itu. Dan rambut teman-teman juga akan hilang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat video yang menggunakan teknik kunci kroma ini, harus menggunakan kain hijau atau kain biru. Dan pada saat taking video itu juga tidak boleh menggunakan baju hijau. Karena kalau teman-teman menggunakan baju hijau, otomatis hijaunya juga hilang. Jadi teman-teman yang muncul cuma kepalanya aja. Seperti itu ya. Itu teknik kroma. Kita juga akan ajarin cara mengaplikasikannya di masterclass berikutnya. Next. Udah, sampai di situ aja untuk PowerPoint-nya. Sekarang izin saya mau share screen Mbak di handphone ya, karena kita prakteknya menggunakan handphone. Saya akan perlihatkan kunci-kunci yang ada ini ya, tools-tools yang ada di aplikasi CapCut. Izin mungkin Mbak, saya dijadiin host di handphone saya. Ini saya login dulu ya. Jadi teman-teman, kita akan praktek chroma key dan keyframe itu di masterclass berikutnya ya. Sekaligus kita praktek langsung untuk buat video promosi produk. Cek, suara saya kedengaran teman-teman? Suara saya udah kedengaran ya? Oke, sip. Kita lanjut ya. Saya langsung share screen di sini aplikasi CapCut-nya untuk mengenalkan tools-tools yang ada di aplikasi CapCut ya, yang sudah saya bahas tadi. Oke, kita langsung masuk aja ke CapCut. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini ya teman-teman bisa lihat ada fitur edit dan fitur template ya. Di sini saya menggunakan fitur edit
Jadi kita kalau mau buat video, kita masuk dulu ke proyek baru. Wait sebentar ya. Visibilitas. Sentuh. Positive touch. Oke. Oke. Nah, teman-teman di sini untuk membuat video kita harus klik proyek baru ya. Terus kita bisa masukin contoh satu video di sini. Nah, ini dia fitur-fitur yang saya bahas tadi ya, teman-teman. Ini semua fitur-fitur yang saya sudah bahas tadi, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada fitur edit, kita langsung masuk aja ya ke logo gunting ini. Nah, di sini ada fitur bagi, ini gunanya untuk memotong video ya, teman-teman. Contohnya seperti ini, saya potong videonya. Nah, ini menjadi 2 bagian video ya, udah tidak jadi satu video lagi. Karena kita udah klik bagi, ini gunanya untuk memotong video. Selanjutnya ada fitur kecepatan ya, video kita juga bisa dirubah speed-nya. Misalkan teman-teman buat video berjalan di tepi pantai ya, itu kalau teman-teman gunain fitur kecepatan ini, pakai yang fitur normal ya. Nah, terus teman-teman tarik misalkan ke angka 2 atau ke angka 5, itu otomatis orangnya kayak berlari cepat ya. Sebaliknya kalau teman-teman tarik ini ke kiri, ini akan menjadi lambat ya. Yang tadinya berjalan normal, dia menjadi berjalan yang lambat ya, seperti itu. Atau slow motion. Itu salah satu fitur kecepatan. Ada juga fitur animasi. Kalau teman-teman di sini masukin video, pengen pakai fitur animasi, biar videonya lebih hidup ya, seperti ini jadinya. Jadi ini ada terdiri dari 3 bagian, animasi masuk, animasi keluar, dan kombinasi ya. Biasanya kalau di awal video ya, biar video kita lebih hidup, itu kita harus pakai animasi-animasi ini ya. Jadi kita pakai yang masuk, kita pilih efeknya di sini, gunain yang gratis aja, jangan gunain yang ada pro-nya kalau teman-teman nggak mau berbayar. Tapi kalau teman-teman mau berbayar, silahkan juga boleh. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh fitur animasi. Nah, kalau teman-teman pengen buat keluarnya juga ada efeknya, otomatis teman-teman pilih keluar juga ya. Pilih keluar, terus teman-teman pengen ending videonya beranimasi seperti apa, teman-teman bisa pilih di sini. Ya. Jadi teman-teman bisa bebas praktek di rumah cara buat animasi-animasi video seperti ini. Selanjutnya ada fitur gaya. Fitur gaya ini kalau teman-teman punya gambar foto atau orang di sini, teman-teman bisa gunain fitur-fitur ini ya, karena ini khusus untuk nge-track wajah teman-teman ya. Terus ada fitur hapus untuk menghapus video. Fitur pelacakan kamera ini yang terbaru ya, gerakan AI, tapi ini semuanya pro. Jadi kalau teman-teman bergerak ya, contohnya seperti yang ada di sini, bergerak kemana aja itu dia bisa ngikutin teman-temannya ya, gerakannya seperti ini. Ini kebanyakan digunain sama tutor-tutor penari balet ya, seperti itu. Itu fitur pelacakan. Ada fitur volume juga, kalau teman-teman pengen hilangin suara videonya, teman-teman gunain fitur volume. Nah, otomatis muncul seperti ini. Kalau teman-teman tarik ke kanan, itu namanya teman-teman nambah volumenya semakin kencang ya. Tapi kalau teman-teman ke kiri berarti dia mute ya, atau nggak ada suaranya, seperti itu. Jadi video kita bisa juga dihilangin suaranya. Ada fitur edit yang berlogo crop begini ya. Ini gunanya untuk balik video atau mencerminkan video seperti ini. Nah,
Teman-teman misalkan angle-nya di kiri atau di kanan itu bisa dibalik ya seperti ini. Terus teman-teman juga bisa mutar seperti ini kalau mau diputar ya, kebalik. Atau teman-teman pengen pangkas videonya juga bisa dipotong seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Gitu ya. Terus di fitur selanjutnya ada fitur memotong. Fitur memotong ini, nah ini dia tadi yang kita bahas, kunci chroma. Gunanya untuk nge-track kain hijau ya. Kalau teman-teman pengen buat video, misalkan orang lagi membawa berita di studio, yang teman-teman cuma syuting di dalam kamar, tapi pengen diubah jadi studio yang mewah ya, kita gunain ini, dan kain hijau. Kalau teman-teman pengen tahu cara buatnya, nanti ikut masterclass berikutnya. Terus ada hapus latar belakang, ini gunanya juga untuk menghapus latar belakang kita, tapi nggak terlalu rapi-rapi ya, nggak terlalu rapi amat ya. Masih ada agak kasar sedikit sih. Makanya kalau mau rapi, kita harus menggunakan kunci chroma yang harus juga menggunakan latar belakang berwarna hijau, seperti itu. Nah, ada fitur overlay. Overlay ini gunanya untuk teman-teman pindahin video yang di track utama, pindah ke layar di bawahnya ya. Contohnya saya klik ini, seperti ini jadinya ya. Jadi dia bisa pindah di bawah seperti ini, gunanya untuk apa? Misalkan teman-teman pengen ngedouble videonya ya. Contoh, dalam satu frame ini teman-teman pengen ada 2 video. Nah, otomatis kita pindahin ke overlay dulu, biar videonya numpuk seperti ini. Nah, ini numpuk kan videonya. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga bisa digerak-gerakin, bisa double malah seperti ini ya. Itu gunanya overlay. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman juga pengen buat berita misalkan ya, berarti teman-teman rekam video teman-teman sambil baca beritanya dimasukin di layar utama seperti ini ya. Misalkan teman-teman rekam video lagi membawa berita gitu. Terus teman-teman pengen yang teman-teman bahas di berita itu muncul di sini ya, kayak layar TV gitu. Nah, itu bisa diakalin seperti kita pindahin ke overlay biar dia double videonya dan bisa ditumpuk, dan kita kecilin seperti ini. Ini menggunakan 2 jari ya, 2 jempol saya di layar view-nya. Ini namanya layar view. Nah, kita gunain 2 jari aja begini. Dan kita bisa pindah-pindahin juga. Pengen di pojok sini kah? Nah, kalau misal teman-teman ada di sini, berarti teman-teman misalkan jadi pembawa berita ya, ada di sini, terus disinilah beritanya yang muncul. Jadi dalam satu frame muncul 2 video, itulah gunanya dari overlay. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu tadi fitur overlay. Sekarang kita masuk ke fitur fitur filter ya. Ada fitur filter, ini untuk mengubah warna video kita. Contohnya seperti ini. Nah, bisa diubah jadi hitam putih ya. Teman-teman bisa praktek di rumah ya. Bisa otodidak juga. Nah, intinya teman-teman itu akan bisa ngedit video kalau sering-sering buka aplikasi ini dan sering-sering nyoba ya. Nggak usah takut gagal, kita coba-coba aja. Nanti kalau teman-teman sering coba juga, otomatis nanti akan paham, oh gini caranya, oh ini kegunaannya, seperti itu. Jadi ikut di kelas basic ini gunanya buat teman-teman tahu dulu ya, oh ternyata di aplikasi CapCut kita bisa buat seperti ini ya, ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen meningkatkan skill editingnya yang lebih keren lagi, nanti bisa ikut masterclass. Nah, seperti ini ya, kita bisa buat videonya lebih sinematik dengan mengubah warna video menggunakan fitur filter ya. Kalau fitur sesuaikan tadi yang saya bilang, kita bisa ngatur sendiri warnanya ya. Untuk kecerahannya kita klik, terus kita otak-atik di sini ya, kita tambah seperti ini atau mau dikurangin gelap seperti ini ya. Itu tergantung dari kreativitas teman-teman lagi ya. Kontrasnya dicoba-coba aja. Saya dulu juga nggak bisa ngedit video karena penasaran, saya download aplikasinya, terus saya otak-atik aja seperti ini. Oh ternyata kalau ditarik seperti ini warnanya keren, atau ditarik begini warnanya keren gitu. Jadi coba-coba aja satu-satu ya, biar teman-teman nanti bisa nemu caranya kayak gimana. Nah seperti itu.
Digunakan untuk mempertajam HSL-nya. Kalau pengen nambahin nuansa warna hijau lebih terang bisa begini, atau birunya lebih terang seperti ini ya. Nanti diotak-atik aja untuk cara color gradingnya atau menentukan warna videonya ya. Itu ya, fitur sesuaikan udah. Nah, ada satu fitur perbaiki. Ini fitur yang paling favorit digunakan ya, fitur perbaiki wajah. Teman-teman kalau berjerawat ya, fitur ini sangat ngebantu banget ya. Bisa ngehalusin jerawat teman-teman. Sayangnya di sini saya nggak punya video orang yang berjerawat ya. Jadi bisa diatur untuk kemulusannya ya. Kalau misalkan ini ada video wajah orang, di sini saya bisa ngatur untuk tingkat kemulusan wajahnya. Warna kulit sayangnya berbayar ya. Untuk mencerahkan wajahnya bisa pakai ini. Kalau teman-teman giginya kuning bisa pakai bisa diperbaikin pakai ini ya. Otomatis nanti giginya akan putih ya. Seperti senyum Pepsodent. Jadi aplikasi CapCut ini emang keren banget ya, dibanding aplikasi video editing yang ada di HP tuh CapCut itu paling rekomendasi banget. Dia ada fitur ini memperbaiki wajahnya ya. Jadi teman-teman kalau malu ngonten karena jerawat itu bisa diatasi CapCut, bisa dihalusin jerawatnya dan dihilangkan ya. Jadi mukanya akan bakalan terlihat seperti artis-artis Korea gitu. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa ubah bentuk tubuhnya juga bahkan ya, ini keren banget nih. Teman-teman gemuk, misalnya pinggangnya gede, bisa dikecilin pakai fitur langsing ini ya. Teman-teman ukuran kepalanya misalkan rahangnya kegedean bisa dikurangin pakai ini. Ini keren banget nih. Sampai ada fitur-fitur ini ya, teman-teman, tapi bisa gunakannya harus berbayar dulu ya, seperti itu. Oke, itu sekilas dari fitur perbaiki atau fitur kecantikan ya. Itu untuk memperbaiki tampilan dari seorang vlogger kah atau creator yang pengen terlihat gagah di video ya. Kalau teman-teman misalkan lagi jerawatan pengen dihilangin jerawatnya itu bisa banget. Ada lagi fitur tutupi. Nah, fitur tutupi ini gunanya untuk membagi video ya, seperti ini contohnya. Nah, dia akan terbagi seperti ini video kita ya. Atau teman-teman pengen gabungin dua video, terus dikasih gradasi, ini bisa pakai fitur ini. Caranya, contoh ya, saya praktekin dulu. Nah, di sini, saya hapus dulu overlay-nya ya. Overlay. Nah, teman-teman untuk masukin video, ini saya balikin dulu ya. Oke. Misalkan teman-teman pengen gabungin dua video dalam satu frame, caranya berarti kita harus masukin di overlay atau lapisan berikutnya, terus kita klik contoh ini ya. Nah, di sini udah numpuk nih ya, karena dia masuknya di overlay ini. Ya, dia udah numpuk di sini videonya. Jadi kita pengen buat biar videonya itu seperti muncul gradasi gitu ya. Nah, caranya kita klik dulu videonya. Sorry. Wait, sebentar ya. Oke, caranya kita pergi ke overlay-nya dulu. Kita bisa fullin dulu tampilannya seperti ini. Terus kita pilih efek. Kita pilih efek tutupi ya. Nah, yang ini. Kita pilih efek tutupi. Terus kita pilih yang bagi ya. Seperti ini jadinya ya. Nah,
Ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan pengen gabungin dua video dalam satu frame, dan kita bisa kasih efek biar dia tuh halus ya. Contohnya saya tarik garis putih ini seperti ini. Nah, jadi dia halus, potongannya tidak terlalu terlihat ya. Nah, jadi dalam satu frame tampilannya terbagi menjadi dua video ya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman mungkin pernah lihat video-video pemandangan ya, traveling, yang di atasnya sini ada gambar gunung, di bawahnya gambar laut, terus digabungin jadi satu. Caranya udah gitu. Pakai fitur tutupi tadi ya. Dan masih banyak efek lagi di sini yang teman-teman bisa gunakan ya, di fitur edit tadi. Ada fitur tutupi, ada ekstrak audio. Ekstrak audio ini gunanya untuk memisahkan antara video dengan audionya. Ada gerakan samar kalau teman-teman pengen buat video flash ya, flash seperti berlari cepat dan ada gerakan samarnya, pakai fitur ini. Ada fitur stabilkan, kalau misalkan video teman-teman shaky atau goyang bisa distabilkan ya. Ada fitur opasitas, guna fitur opasitas ini untuk membuat warna video kita itu apa ya, berkurang gitu ya. Contohnya seperti ini, saya praktekin. Opasitas, kita klik. Nah, kalau teman-teman tarik begini, dia akan redup ya, seperti ini. Nah, itu namanya fitur opasitas. Ada fitur putar mundur ya. Misalkan teman-teman berjalan ke depan, kalau pilih fitur ini, dia akan berjalan mundur ya, seperti itu, untuk nge-flip video. Selanjutnya ada fitur audio. Nah, fitur audio ini kalau kita masuk di suara, ini ada banyak background ya yang bisa digunakan secara gratis dan sesuai genre yang teman-teman pengen. Ada yang beat, love, dance, dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa klik semuanya dan bisa gunakan semuanya. Jadi kalau teman-teman masukin ini, misalkan saya contoh, saya masukin satu lagu ya, saya klik plus. Nah, dia akan muncul di layar selanjutnya. Inilah yang namanya kertas kerja ya, yang saya bahas tadi. Jadi untuk membuat video itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Ada lapisan teks, lapisan video, lapisan audio, dan sebagainya. Nah, maka tampilan seperti ini. Selanjutnya, fitur audio juga menyediakan pemeriksaan hak cipta ya. Kalau teman-teman takut lagu yang teman-teman gunakan pas diupload di YouTube ternyata dicekal lah atau di-banned, nah, teman-teman bisa gunakan fitur pemeriksaan hak cipta ya. Jadi kalau misalkan lagunya aman, berarti teman-teman siap upload ya. Di sini ada fitur efek audio juga, atau yang saya bilang tadi sound effect ya. Ada suara burung, suara hewan, atau suara tembakan ya. Teman-teman bisa pilih di sini. Terus itu ciri taking and applause ya, tepuk tangan ya. Ada taking a photo. Nah, tertawa, bertarung, transisi. Nah, transisi ada semua di sini, makanan. Ya, semua sound effect yang teman-teman gunakan semuanya udah ada. Seperti itu ya. Udah lengkap banget. Kalau teman-teman punya lagu di HP juga bisa gunakan di ekstrak ini ya. Sisa diklik aja lalu dimasukin lagunya. Terus teman-teman kalau pengen rekam suara juga bisa pilih fitur sulih suara ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke teks. Kalau teks ini terdiri dari beberapa fitur lagi yang saya bilang tadi. Kalau kita pilih tambahkan teks, itu hanya bisa buat teks biasa aja seperti ini. Sorry. Kita besarin seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini gayanya, efeknya ya. Contoh saya pilih gaya. Untuk mengubah fontnya, saya pilih font. Sorry. Pilih font. Di sini ada banyak font yang bisa digunain. Terus teman-teman juga bisa nambahkan efek ya, warna-warna yang udah tersedia di sini, template-templatenya. Efeknya juga bisa ya. Pengen yang seperti ini, teman-teman bebas pilih. Pokoknya lengkap lah. Teman-teman nanti coba otak-atik aja ya teks ini. Setelah itu ada juga fitur teks ke suara ya. Saya kasih contoh. Jadi teks yang saya tulis ini bisa juga jadi
suara atau voice over ya. Saya klik teks ke suara. Contoh sini kita gunakan yang bahasa Indonesia aja. Di sini tersedia cuma 2 ya, cuma 2 doang. Kita pilih yang suara wanita 2 coba. Wonder. Nah, jadi dia ada suaranya wonder ya seperti itu. Wonder. Wonder. Jadi beda ya nadanya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa gunakan template teks yang saya bilang tadi. Jadi udah dalam model begini ya. Ini yang paling teman-teman sering gunakan nih, banyak di sini. Ini ada yang terbaru ya, Barbie ya. Teman-teman penggemar Barbie. Terus dia pokoknya update terus untuk template teks itu, pasti tiap bulannya ada aja yang baru ya, teman-teman bisa gunain. Wonder. Ya, teman-teman kalau mau ngubah teksnya juga bisa ya. Wonder. Seperti itu untuk template teks. Terus aku mau kasih lihat juga di template teks ini, kalau teman-teman pengen buat berita ya, yang saya bilang tadi itu bisa nih. Cold human. Nah, contohnya begini ya. Breaking news. Jadi kayak berita-berita di TV-TV ya, teman-teman. Itu salah satu fitur template text yang teman-teman bisa gunakan. Nanti teman-teman otak-atik sendiri. Bahkan ya, teman-teman, ini juga yang paling rekomendasi lah buat saya. Ngebantu banget ya. Ada yang namanya subtitle otomatis ya. Jadi ketika kita ngevlog atau ngobrol, kita pengen buat di bawah itu ada teks atau subtitlenya, kita tinggal klik aja nih subtitle otomatis. Dia otomatis buatin teks sesuai apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan. Ya, ajaib kan aplikasinya. Seperti itu. Terus ada fitur overlay, udah efek. Nah, efek juga ini banyak ya yang teman-teman gunakan. Ada efek tubuh, ya. Kalau teman-teman pengen gunain efek-efek begini ya, ini ada semua contohnya, teman-teman otak-atik aja nanti, coba-coba satu-satu. Tapi efek tubuh ini berlaku cuma untuk video yang ada orangnya ya, ada orangnya, contohnya muka seperti ini ya. Jadi nggak bisa kalau video yang seperti ini, nggak bisa, harus yang ada orangnya ya, biar kita bisa gunakan efeknya. Nah, itu tadi efek tubuh. Kita pakai efek video ya. Contoh di sini saya masukin efek cahaya. Di sini ada banyak efek-efeknya, teman-teman otak-atik aja, coba-coba satu-satu. Di sini saya gunakan yang gratis ya, yang nggak ada logo pro-nya. Saya gunakan yang ini. Saya masuk. Nah, ada cahaya gitu kan. Ini karena videonya pendek, jadi tampilan seperti itu. Saya mute dulu, ganggu banget. Wonder. Nah, saya hapus. Watermark CapCut juga bisa dihapus ya, teman-teman, seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Wonder. Nah, itu efeknya ya. Jadi dia berefek ke video kita. Wonder. Itu baru satu efek. Teman-teman kalau pengen tahu efek-efek lainnya, silahkan di otak-atik. Ya, itu efek. Terus ada juga, rasio. Nah, rasio ini teman-teman biasanya pengen ngubah ukuran videonya dari, misalkan ini ukuran TikTok atau Reels, kita ubah ke ukuran YouTube ya, yang ini 16:9, kita klik. Nah, ketampilannya akan seperti ini. Lah, lantas gimana kalau video kita seperti ini? Gimana caranya biar full ya? Biar full di ukuran YouTube ini. Caranya kita klik aja di layar seperti ini, terus kita perbesar menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, videonya akan full, tapi sayangnya ada gambar yang dikorbankan ya, karena pengambilan video kita tadi memang modelnya apalagi namanya ukuran Reels ya atau TikTok. Jadi kalau pengen buat video, sebelum nge-tagging kita harus pikirkan dulu mau diupload di YouTube atau di Reels. Kalau pengen upload di YouTube, teman-teman otomatis harus ngambil video juga dengan gaya landscape ya, jangan vertikal. Tapi kalau teman-teman pengen buat video untuk konten TikTok, otomatis teman-teman harus ngambil videonya dengan cara vertikal. Oke, nah seperti itu ya. Terus ada fitur filter tadi untuk warna, ya, untuk warna color grading videonya. Selanjutnya fitur canvas. Nah, fitur canvas ini
untuk memberikan background pada latar video kita. Contohnya seperti ini ya. Misalkan saya mau hilangin video yang ada di sini, saya klik seperti ini. Misalkan seperti inilah. Nah, kiri kanannya kan hitam nih. Kalau teman-teman pengen ada background-nya, pakai fitur canvas. Sisa klik canvas, teman-teman sisa pilih pengen yang berwarna solid seperti ini kah, atau pengen latar belakang gambar-gambar motif seperti ini. Contoh seperti ini ya. Nah, itu salah satu guna dari fitur canvas. Closing dari materi kita hari ini, ya intinya kalau teman-teman pengen buat video yang menarik, sebelum kita membuat video, kita harus pikirkan dulu konsepnya seperti apa. Jangan tiba masa tiba akal kalau buat konten. Jangan pada saat di lokasi baru mau keluarin kamera langsung pengen ngerekam apa aja gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau pengen buat kontennya bagus, kita harus buat semacam skripnya dulu atau naskahnya dulu seperti apa. Contoh teman-teman, contoh kecil ya, teman-teman pengen buat video promosi produk. Kita bayangkan dulu ya, mungkin teman-teman pengen buat promosi sepatu ya, promosi sepatu. Teman-teman pengen visualnya sepatu itu yang tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul dari arah kanan, terus dia membesar ke layar ya, tampilannya membesar sepatunya, terus tiba-tiba mengecil lagi, dan tiba-tiba langsung hilang ke arah kiri. Dan pada saat itu ada teksnya, mempromosikan sepatu seperti apa, kan beli 1 gratis 2. Nah, terus teman-teman pengen ada voice over-nya juga, terus teman-teman pengen kasih efeknya seperti apa modelnya. Nah, kita harus pikirin dulu konsepnya seperti apa, baru kita cari di CapCut. Ada nggak fiturnya? Kalau nggak ada, ya teman-teman silakan pakai fitur-fitur yang tersedia di CapCut. Ya, intinya sebelum membuat konten, kita harus mengonsep dulu, biar lebih rapi ya. Jangan asal taking atau tiba masa tiba akal, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau teman-teman pengen belajar buat video promosi produk yang kelas yang lebih advance lagi atau master kelasnya, silahkan nanti daftar di master kelas berikutnya ya. Saya akan kasih, kalau misalkan pihak Mazing ngasih ke teman-teman grup WhatsApp misalkan 1 minggu aja, bagi yang ikut master kelas nanti akan saya mentoring di grup WhatsApp, atau bisa saya masukkan di grup WhatsApp unlimited ya, nggak dikeluarin ya, bukan cuma 1 minggu doang. Itu teman-teman bisa dapatkan ya kalau misalkan teman-teman ikut di masterclass berikutnya ya. Jadi kalau teman-teman ada kendala, bisa ngobrolin di grup seperti itu. Oke, itu aja Mbak, silakan. Siap. Terima kasih Kak Rusdi buat penjelasannya. Oke teman-teman, ini aku infoin juga ya tentang masterclass-nya Kak Rusdi. Mungkin nanti saat sesi Q&A akan banyak sekali pertanyaan yang mungkin ke-skip di kelas hari ini ya. Jadi mohon maaf sekali. Nah, untuk itu aku menginformasikan untuk next kelasnya, Kak Rusdi bakal ada kelas lagi nih ya. Bener banget. Oke, ini semoga udah kelihatan ya. Jadi teman-teman, nanti di tanggal 21 Agustus, Kak Rusdi atau Kak Kreasi Bro bakal ada kelas lagi di tanggal 21 Agustus, jamnya sama kayak tadi, jam 19. Apa sih yang bakal dibahas? Yang akan bahas kurang lebih ini ya teman-teman. Terus nanti juga akan ada live demo video produk gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen banget belajar tentang videografer, terutama tentang video produk, boleh banget langsung join di tanggal 21 Agustus. Dan aku juga menginformasikan juga buat teman-teman. Jadi nanti jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram @kreasibro, dan jangan lupa di-follow juga. Kemudian tag juga Instagram Mazing ID, share keseruan webinar hari ini. Nanti dari situ kalian bakal di-DM sama admin kita untuk dapetin promo spesial yang berlaku khusus hari ini aja gitu ya. Nah, untuk kurang lebihnya nanti akan ada mentoring juga bareng Kak Rusdi, kurang lebih 1 minggu ya, kalau misal kalian join di WhatsApp group gitu. Join di masterclass gitu, karena nanti di masterclass akan ada WhatsApp group bareng sama Kak Rusdi gitu. Nah, di situ akan ada mentoring kurang lebih 1 minggu.
Dan itu 1 minggu kalau dari kita ya teman-teman. Nanti kita serahkan lagi ke Kak Rusdi, bisa mentoringnya lifetime juga bisa kayak gitu. Terus nanti untuk detailnya lagi mungkin bisa dijelaskan Kak Rusdi. Kira-kira apa aja nih Kak Rusdi yang bakal Kak Rusdi kasih buat di next kelasnya nanti nih, boleh dijelaskan nih. Untuk poin-poin pembelajarannya mungkin apa yang bakal dibahas nanti, silahkan. Oke, Mbak. Jadi teman-teman yang nanti ikut di masterclass berikutnya, teman-teman akan dapatkan yang pertama grup untuk mentoring ya, itu unlimited ya, teman-teman masuk di situ, teman-teman bisa nanya apa aja nanti di grup kalau ada kendala atau masukan dan sarannya, atau teman-teman juga pengen di challenge dari saya sendiri, pengen buat video apa ya seperti itu salah satunya. Terus yang kedua, bakal aku kasih soft materi yang tadi ya, yang saya bahas tadi dalam bentuk PowerPoint. Kalau teman-teman pengen pelajarin ulang untuk PowerPoint-nya, itu yang ikut masterclass nanti bisa. Kalau pengen mau nanti kita kirimin di grup seperti itu. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Kak Rusdi buat penjelasannya. Menarik sekali ya benefitnya. Tadi aku udah share link untuk pendaftarannya di kolom chat box. Nanti jangan lupa daftar di situ ya teman-teman. Aku share juga nanti di WhatsApp grup komunitas tadi. Jadi jangan lupa dicek juga, dan juga jangan lupa untuk daftar. Oke. Kak, ini mungkin bisa diambil 3 atau 4 pertanyaan nih Kak untuk sesi penutup hari ini. Ini aku bacain ya. Oke. Dari Anonymous nih Kak, dari nanya dia. Kak, mau nanya nih, gimana nih caranya untuk meningkatkan kualitas editing video agar nggak pecah saat diekspor dan juga diupload di sosmed jikalau ternyata videonya masih kurang kualitasnya. Oke, langsung dijawab aja, Mbak ya. Oke, jadi boleh langsung dijawab aja. Untuk kualitas video itu ya, yang pertama tergantung dari kamera yang teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman misalkan gunakan kamera yang buram, otomatis videonya juga nanti jadinya buram. Gak bakalan bisa jadi contoh ya, video yang menggunakan contoh HP Android yang paling burik lah gambarnya, teman-teman pengen kualitasnya yang jernih tinggi, itu gak bakal bisa. Tipsnya adalah teman-teman bisa gunakan kamera yang bagus juga ya, biar videonya nanti jadinya nggak pecah. Terus yang kedua, banyak mungkin yang teman-teman udah gunain kamera bagus nih, tapi ketika diedit di CapCut malah jadi pecah atau trik ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek pada saat mau ngekspor video ya. Pada saat diekspor video, teman-teman boleh catat ya rumusnya biar videonya nggak pecah. Bagi pengguna kamera yang udah jernih ya, terus pengen videonya nggak pecah, silakan catat rumusnya. Nanti pilih 1080p ya, 1080p, 30 fps ya, 30 fps, dan Smart HDR-nya dihidupkan. Terus pakai yang paling bawah itu untuk bitrate-nya direkomendasikan aja ya, pilih yang direkomendasikan. Jadi 4 itu tadi, 1080p, 30 fps, terus untuk bitrate-nya pakai yang direkomendasikan, dan jangan lupa dihidupin Smart HDR-nya. Jadi pada saat teman-teman ngupload videonya itu gak bakal pecah ya. Dia akan jernih sesuai yang teman-teman ambil gambarnya seperti itu. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Kak Rusdi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, kita pilih lagi pertanyaan kedua. Oke, ini sambil aku nyari-nyari pertanyaan. Mungkin dari Kak Rusdi, tadi sempat nemu pertanyaan menarik, boleh langsung kalau misal dijawab nih, Kak. Silahkan. Boleh. Ini sambil bantu cariin juga, Mbak ya. Oke, boleh. Nah, ini ada satu nih yang bagus nih. Saya bacain ya pertanyaannya. Oke, silakan.
Pendapat kakak ketika ngambil video menggunakan kamera DSLR tapi edit pakai HP ya dengan aplikasi CapCut, apakah akan mengurangi kualitas hasil? Saran saya kalau pengen menggunakan kamera DSLR atau menggunakan video contoh drone juga ya, itu kalau menggunakan HP selain lemot juga bisa kualitas gambarnya berkurang. Jadi saran saya teman-teman gunakan CapCut di PC ya. Jadi CapCut itu bukan cuma di handphone aja bisa, tapi bisa juga di PC. Teman-teman boleh download atau cari tutorialnya cara download aplikasi CapCut di PC, itu banyak tutorialnya. Setelah di-download, nah teman-teman kalau pengen ngedit video DSLR atau video-video drone itu harus di laptop ya, biar kualitas video tidak berkurang dan HP-nya juga nggak lemot saat ngedit gitu. Karena ukuran dari video DSLR itu atau video-video drone itu gede-gede ya ukurannya. Kalau menggunakan HP kasihan ya memori HP-nya dan pasti akan cepat panas HP-nya seperti itu. Itu yang kedua Mbak ya. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, next ini mungkin dari Kak Rusdi lagi atau mau aku yang milih nih? Boleh. Silakan kalau misal dari silakan Kak. Oke, aku aja ya. Oke, tadi aku lihat menarik nih. Aduh, hilang lagi. Oke, ini aja deh. Terakhir dari kolom chat nih. Kalau untuk membuat subtitle itu gimana ya Bang? Apakah ada aplikasi khusus untuk membuat subtitle video? Apakah ada aplikasi yang bisa membuat subtitle cuma menggunakan voice aja gitu? Oke. Untuk membuat subtitle kita bisa menggunakan aplikasi CapCut ya yang sudah kita praktek tadi. Jadi kita ngerekam video sambil ngobrol gini ya contohnya. Itu kalau kita pilih subtitle otomatis, dia bakal nge-track sendiri suara kita ya. Dia bakal bikinin layar teks sendiri ya. Jadi otomatis di bawah itu akan muncul teks-teks sesuai apa yang kita bicarakan ya. Kalau teman-teman pengen ada voice over-nya, bisa juga pakai yang di CapCut. Tapi kalau teman-teman pengen voice over-nya yang lebih keren lagi, itu ada aplikasi tersendiri atau website tersendiri. Aku bakal kasih tahu di kelas masterclass berikutnya website apa yang rekomendasi untuk voice over subtitle seperti itu ya. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman pengen yang mudah, ada di CapCut. Kita tadi udah praktek kan cara menggunakan subtitle otomatis. Atau teman-teman langsung coba praktek aja, bikin video lagi ngobrol seperti ini, terus teman-teman masukin di CapCut, terus pilih subtitle otomatis. Dia bakal nge-track sendiri buatin subtitle di video teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Kak Rusdi di kelas hari ini. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan aku mengingatkan lagi, jangan lupa ikutan next kelasnya Kak Rusdi di tanggal 21 Agustus di jam 19.00 gitu ya. Dan aku mohon maaf sekali apabila mungkin banyak sekali pertanyaan yang ke-skip di malam hari ini. Untuk itu aku menyarankan untuk ikutan di next kelasnya Kak Rusdi gitu ya. Dan aku mengingatkan juga jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram @kreasibro dan juga Messing ID untuk update tentang informasi-informasi terbaru gitu ya. Oke, sebagai penutup mungkin dari Kak Rusdi ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sini, mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman yang join di kelas hari ini. Silahkan nih Kak. Mbak, aku boleh share sedikit nggak untuk video yang akan kita buat di masterclass itu seperti apa? Boleh nggak? Oke, boleh. Oke, boleh, aku share screen dulu sebentar ya. Ini contoh aja. Jadi teman-teman yang ikut di masterclass berikutnya, kita akan buat video seperti ini. Jadi ini video real buatan aku sendiri ya, teman-teman. Bukan video orang lain. Yang pertama seperti ini. Ini semua dia menggunakan CapCut. Pangan yang segar. Biar bisa
bangkitkan mood kembali. Upon to Kamu nanya. Sini biar aku kasih tahu. Air cuka air mata. Aku suka kamu cinta. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, nanti yang akan kita buat di masterclass berikutnya. Pesan saya yang terakhir ya buat teman-teman, untuk membuat video itu bagi pemula itu sebenarnya mudah asal kita sering practice atau kita harus praktek terus ya. Gak bisa hanya cuma mut-mutan doang, pengen satu kali belajar doang langsung bisa, nggak bisa. Kita harus tinggiin jam terbangnya dengan cara praktek ya, sering-sering buka aplikasinya dan sering-sering coba. Melalui percobaan itu teman-teman bakal dapat cara-cara untuk membuat video yang menarik itu seperti apa. Jadi harus rajin-rajin coba aja. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rusdi buat penjelasannya dan juga pesan-pesan untuk kelas hari ini. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman di sesi sharing hari ini. Jangan lupa ikutan di next kelasnya Kak Rusdi dan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Rusdi dan juga Messing ID. Oke, dari aku mohon maaf apabila di acara kelas hari ini banyak sekali kekurangan dan juga mungkin banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab di kelas hari ini. Nanti kalau misal ada ini ya teman-teman, saran atau masukan tentang next kelasnya kita bisa disampaikan di WhatsApp group. Begitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Rusdi buat sharing-sharingnya di kelas hari ini. See you di next class. Bye-bye.